Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dedi Karya, channel yang selalu setia dan ikhlas saling berbagi informasi seputar las tenis dan barang bekas. Pada kesempatan video kali ini, teman-teman, saya sedang kairid ku Ciki ke bawah ku Cilencang begitu kan. Nah, nyasar ke Tasikmalaya. Tahu-tahu teman-teman, ini ada di di tempatnya channel HD Karya, yang mungkin teman-teman sudah pada tahu channelnya HD Karya, channel yang mantap teman-teman. Channel berbagi sederhana lah, belajar bareng, channel belajar bareng sama kayak Om Deddy juga. Bukan tidak ada maksud dan tujuan saya datang ke sini. Yang pertama saya silaturahmi. Yang pertama lagi ini tidak ada yang kedua ya. Jadi yang kedua ya, pertama dulu. Yang pertama semua. Yang pertama semua ya. Nah teman-teman, ini berhubung saya itu terbata-bata dalam berbicara, jadi penjelasan mengenai seputar mesin itu saya benar-benar kurang paham. Jadi akan saya sarahkan ke ahlinya teman-teman, ini senior teman-teman ini Saya akan coba deh. dalam penjelasan peripiwan seputaran semuanya teman-teman, baik itu di pengelasan atau di alat-alat teknik seperti mesin dan lain-lain. Nah ini kebetulan yang akan saya jelaskan ini melalui HD Karya ini mengenai mesin las ini teman-teman. Nah mengenai mesin las ini, jadi ini fiturnya buat apa, mode ininya buat apa, dan HD Karya akan menjelaskannya. Saya akan mempraktekannya. Seperti itulah kira-kira. Baiklah pecinta seni api dimanapun berada, sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk semuanya ya, amin. Sesuai instruksi dari Om Deddy, di sini saya akan coba ya, yang saya tahu saja untuk sedikit memperjelas setiap fitur yang terdapat di mesin las terbaru TIG 200 ini. Mesin las argon dengan arus DC ARC, sekalian juga saya ikut belajar ya bareng senior lastik dalam pengelasan stainless yang baik seperti apa. Jadi di sini kita belajar bareng ya sobat kreatif. Oke, sambil kita menunggu Om Deddy setting setiap perangkat lasnya sebelum ke praktek dan perkenalan fitur lastik 200-nya. Di sini saya akan sedikit menambahkan akan pemaksudan nama lastik itu apa. Dan ini sedikit yang saya tahu saja ya, sobat kreatif. Oke, seperti yang kita ketahui semua ya, dalam pengelasan TIG seperti ini memerlukan gas pelindung, dan gas yang sering dipakai umum di bengkel-bengkel seperti ini adalah gas argon yang berlambang AR yang berunsur gas mulia ya sobat kreatif. Oke, sedikit yang saya tahu juga, apa sih lastik? Lastik ini singkatan dari tungsten inner gas, juga bisa disebut GTAW ya, atau gas tungsten ARC welding. Bahkan ada juga ya di bagian negara lain yang mempunyai penyebutan pengelasan ini dengan sebutan WIG atau singkatannya Wolfram Inner Gas ya. Baiklah, dan istilah dari singkatan TIG, GTAW, dan WIG ini diambil dari komponen-komponen utama dalam pengelasannya seperti elektroda yang terbuat dari bahan logam wolfram atau disebut tungsten ya. Gas yang dipakai adalah gas inner atau gas yang netral. Gas netral itu seperti apa? Inner gas atau gas netral ini adalah gas yang tidak menimbulkan reaksi kimia, seperti contohnya gas argon dan helium atau campuran dari keduanya ya. Gas ini berfungsi pada pengelasan TIG sebagai penyelubung dan pelindung elektroda wolfram dan logam las cair dari pengaruh udara bebas. Semoga dapat dipahami ya sobat kreatif. Jadi nama-nama tersebut itu diambil dari setiap komponen pengelasannya. Baiklah sobat kreatif, sekarang kita kembali ke tema isi videonya, dan sekarang Om Deddy akan coba praktekkan pengelasan pada media sambungan bahan hollow stainless ya. Dan fitur pertama yang akan dipraktekkan adalah fitur HF yang terdapat pada mesin lasnya yang paling atas sebelah kiri ya sobat kreatif. Fitur HF atau high frekuensi, konsep kerjanya sangat sederhana ya sobat kreatif. Frekuensi yang tinggi akan memacu percikan listrik ketika menekan tombol TIG hanya dengan mendekatkan jarum tungsten ke media beberapa mili ya, ke media lasnya. Jadi tidak harus kita memulai pengelasan dengan menyentuhkan ujung tungstennya atau menggeseknya ya. Sudah mendapatkan starter pengelasan. Seperti itulah fungsi fitur HF yang saya pahami ya sobat kreatif. Di sini Om Deddy akan mencoba pengelasan dengan sebuah kawat bantu stainless. Untuk cara kerjanya, kita bisa tempatkan ujung tungstennya tepat di tengah kawatnya sambil menarik lelehan ke media yang dilasnya ya. Seterusnya mengikuti sampai selesai proses pengelasan. Dan sebelum pengelasan dimulai, jangan lupa untuk membuka gasnya terlebih dahulu ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, dan kurang lebih untuk hasil pengelasan dengan fitur HF yang Om Deddy praktekkan seperti ini ya.
Sekarang Om Deddy akan mencoba pengelasannya memakai fitur kedua, yaitu fitur HF plus pulse. Jadi fitur yang sama, hanya ada mode pulse otomatisnya. Dan mode pulse ini bisa kita setting kecepatan berkedipnya dengan menekan incing sebelah kanan dan menyesuaikan dengan LED di atasnya ya. Untuk kecepatannya ada 4 pilihan di sini ya, di mesin las 200 TIG 200 ini. Dari terendah 2 Hz sampai tercepat 20 Hz ya. Untuk praktek pengelasannya di sini Om Deddy akan pakai kecepatan pulsenya yang paling pelan di 2 Hz yang paling atas ya sobat kreatif. Dan untuk menggunakan mode HF plus pulse ini kita butuh sedikit tambahan ampere dikarenakan ada penjedaan pembakaran yang menghambat pada lelehan. Untuk simpelnya kedipnya sudah 2 kedipan seperti itu ya sobat kreatif, sedangkan medianya belum ada pelelehan. Jadi kita membutuhkan ampere sedikit besar, bisa dipahami ya sobat kreatif. Dan untuk hasilnya sedikit lebih rapat ya sobat kreatif untuk alurnya, dan sedikit tipis dibanding dengan yang sebelumnya. Itu dikarenakan pulse otomatis ini menyesuaikan tiap alur dan Om Deddy menyesuaikan tiap lelehannya ya. Alur akan sedikit lebih renggang seperti yang pertama jikalau Om Deddy sedikit lebih cepat menarik ujung tungstennya. Hanya lelehan tidak akan sesuai dengan pulsenya ya, terkecuali ampere sedikit naik lagi. Mungkin untuk mode HF plus pulse ini lebih cepat ya dibanding yang sebelumnya dalam pengelasannya, hanya butuh feeling yang pas untuk menyesuaikan dengan pulsenya, dan ampere lebih dominan diperlukan pada pengelasannya ya sobat kreatif. Baiklah, dan kita lanjut pada fitur ketiganya ya sobat kreatif dari mesin TIG 200 ini. Di sini Om Deddy akan coba praktek pengelasannya dengan fitur ketiga ya, fitur TIG lip. Oke, saya akan coba perjelas ya fitur lip TIG ini pada mesin las itu seperti apa. Fitur lip dalam bahasa Inggris ya sobat kreatif, yang berarti mengangkat dalam bahasa Indonesianya, sesuai nama fiturnya cara pengelasannya ya. Dengan fitur lip TIG ini kita perlu menyentuhkan dahulu jarum tungsten pada media lasnya, sedikit sentuhan langsung kita angkat untuk memulai starter pengelasannya ya. Karena api akan terpicu dari penyentuhan jarum tungsten dan media lasnya. Jadi fitur ini sebaliknya dengan fitur HF yang pertama ya. Jadi kalau yang pertama kita hanya perlu mendekatkannya saja, beberapa mili kita sudah mendapatkan starter untuk pengelasannya. Untuk yang TIG lip ini kita perlu menyentuhkannya dulu baru akan mendapatkan starter, bisa dipahami ya sobat kreatif. Jadi kebalikannya seperti itu. Baiklah, dan untuk sobat kreatif yang mau pengelasan dengan teknik titik atau pulse manual di mesin las otomatis ini bisa memakai fitur yang pertama atau fitur HF, dengan catatan ya ampere harus lebih besar, dan Om Deddy akan mencoba mempraktekannya di sini. Teknik seperti ini mungkin bisa disebut teknik manual dari fitur pulsenya ya. Jadi kedipnya kita yang mengontrol dengan penekanan tombol tosnya berbarengan ya. Kalau yang pulse otomatis yang Om Deddy tadi praktekkan itu kita hanya perlu menariknya saja. Baiklah, dan mungkin itulah sedikit yang bisa saya jelaskan dan sedikit yang saya tahu dari fitur TIG 200 Dayden ini. Sekarang saya akan coba jelaskan fitur MMA-nya atau mode MMA-nya di mesin las 200 ini ya. Karena mesin las ini juga bisa pengelasan MMA atau pengelasan dengan elektroda atau kawat las. Hanya di mode MMA ini kita sudah disiapkan fitur terbaru, yaitu fitur PRD. Saya akan sedikit perincikan ya sobat kreatif biar kita semua tidak gagal paham akan pemaksudan PRD pada mesin las. PRD itu singkatan ya sobat kreatif, dalam bahasa Inggrisnya voltage reduction device, atau dalam bahasa Indonesianya perangkat pengurang tegangan. Jadi fitur PRD ini sangat dibutuhkan untuk pengelasan di area lembab, basah, atau di ruangan bahaya akan sengatan las listrik ya. Seperti yang kita ketahui dan banyak sekali akan pertanyaan apakah mesin las nyetrum seperti itu ya. Mesin las nyetrum apalagi kalau ground tangan basah yang langsung kontak dengan stang dan masanya, akan ada sengatan meskipun dengan skala kecil ya sobat kreatif, hanya itu tetap berbahaya. Nah, dengan fitur PRD ini kita sudah tidak khawatir dengan sengatan atau ground mesin las, karena ketika fitur PRD ini kita on kan akan otomatis tegangan berkurang dengan sendirinya dan stabil ketika pengelasan berlangsung ya. Di sini Om Deddy coba dengan pengelasan dalam air dan saya masukkan tangan saya, dan fitur PRD-nya berfungsi tanpa ada sengatan arus, jadi sudah bisa dipahami ya untuk semuanya. Fitur PRD ini bukan fitur untuk pengelasan dalam air atau underwater welding ya, tapi pengurang tegangan ketika pengelasan pada suhu atau ruang yang rentan sengatan listrik. Bisa kita on kan fitur PRD ini untuk meminimalisir ya sengatan listrik. Oke, mungkin itu sedikit pengetahuan saya akan setiap fitur yang terdapat pada mesin las TIG 200 ini. Semoga bisa jadi info bermanfaat untuk semuanya. Untuk praktek teknik dan keahlian dalam pengelasan sepertinya saya serahkan semuanya ya sama yang sudah ahli. Di sini ada Om Deddy. Terima kasih banyak sudah bersilaturahmi ke Tasikmalaya ke tempat saya dan berbagi pengetahuan-pengetahuan yang menarik seputar las, terkhusus las TIG atau argon seperti ini ya. Nah, seperti itulah ceritanya teman-teman. Sepatah kata atau dua patah kata yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.